Pembacaan dari kitab Kejadian. Tuhan Allah bersabda, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, burung-burung di udara, dan segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak akan menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia, dibangunkannyalah seorang perempuan. Lalu dibawakannya Tuhan dari manusia. Lalu berkatalah manusia, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan semua berasal dari yang satu. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, untuk waktu yang singkat Yesus telah direndahkan di bawah malaikat-malaikat. Tetapi oleh derita kematiannya, ia telah dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Dengan berkat kasih karunia Allah, Yesus mengalami maut bagi semua orang. Memang sesuai dengan keadaan Allah. Allah menjadikan segala sesuatu bagi dirinya dan mengantar orang banyak kepada kemuliaan. Maka sudah sepatutnya ia pun menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab dia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan semua berasal dari yang satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah orang Farisi hendak mencoba Yesus. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah seorang suami menceraikan istrinya? Tetapi Yesus menjawab mereka, apa perintah Musa kepadamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikan istrinya dengan membuat surat cerai. Lalu Yesus berkata kepada mereka, karena ketegaran hatimulah Musa menulis perintah itu untukmu. Sebab pada awal mula dunia Allah menjadi manusia laki-laki dan perempuan. Karena itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu.
Karena itu apa yang telah disatukan Allah janganlah diceraikan manusia. Setelah tiba di rumah, para murid bertanya pula tentang hal itu kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika istri menceraikan suaminya lalu kawin dengan laki lain, ia berbuat zina. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bagi seluruh umat Kristiani, semoga iman seluruh umat Kristiani semakin teguh dan terbuka untuk menerima pandangan dan rencana Allah, sehingga berani menjelajah jalan-jalan baru untuk membawa kabar baik Kristus kepada dunia di masa ini. Marilah berdoa. Bagi orang-orang yang tersandung dan terguncangkan oleh masalah kejahatan di dunia, juga bagi orang-orang yang menjadi korban perang, kekerasan, dan ketidakadilan, semoga mereka semua tetap percaya kepada Allah yang Maha Adil, Pengasih dan Penyayang. Marilah berdoa. Bagi kita semua yang berhimpun di sini, semoga kesetiaan, pengharapan, dan kegembiraan kami menjadi isyarat bagi semua orang bahwa Allah hidup di tengah-tengah kami. Marilah berdoa.